Kayaknya aja sensi langsung jatuh hati Bu Dia, sampai ngebayangin jadi anak tukang soto segala coba. By the way, ini sop iganya yang udah kalian loh, wih ini enak pisan. Wah, kalinya kental, dagingnya empuk, rasanya juga gokil ya. Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Sudah beberapa hari ya teman-teman saya tidak upload video karena memang kondisi saya sedang kurang enak badan ya, pilek, batuk. Karena memang musim pancaroba mungkin ya teman-teman. Jadi kemarin tuh saya cuma sempetin untuk live streaming aja. Dan untuk upload video memang saya belum sempat ya, karena memang kurang enak badan, samping juga harus buka warung. Untuk ngedit itu kayaknya lemes banget, tidak semangat ya. Dan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan di musim pancaroba ini kalian selalu diberi kesehatan, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum dan makan makanan yang sehat ya, yang bergizi ya teman-teman. Jangan disering-sering hujan-hujanan ya, karena memang kalau musim pancaroba itu hujan sedikit aja itu udah bawa badan itu tidak enak ya teman-teman. Ini adalah video lama dan baru sempat saya upload. Kemungkinan nanti sore dan besok ya saya masih menggunakan video dari rekaman CCTV ya, karena memang kemarin itu saya tidak ada nge-record sama sekali. Ini tinggal satu sisa video yang saya record sendiri ya teman-teman. Dan untuk hari ini masih seputar warung sembako ya, bagi teman-teman nih yang masih ingin belajar mengenai warung sembako, yang mungkin kalian itu baru ada rencana untuk memulai usaha ini. Pastinya kalian tuh mencari referensi mengenai usaha ini ya teman-teman. Memang usaha ini perlu dipelajari ya sebelum kalian itu memulai, agar tahu mengenai usaha ini ya, baik itu keuntungannya, baik itu kerugiannya, baik itu cara memulainya dan sebagainya. Karena memang usaha warung sembako ini banyak banget yang perlu kalian pertimbangkan dan kalian perhatikan dalam memulainya ya teman-teman. Tidak sembarangan kalian itu langsung memulai usaha ini, karena memang butuh banget banyak pertimbangan. Di samping dengan modal, kalian juga wajib banget belajar mengenai skill cara mengelola usaha sembako ini. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai cara mudah mengelola usaha warung sembako dengan modal minim ya. Karena kebanyakan teman-teman ini banyak yang menanyakan, kalau modal saya sekian, dan ternyata modal mereka itu terbatas ya, di bawah 2 juta, apakah bisa memulai usaha ini? Dan kali ini saya akan sedikit membahas ya, karena memang sejatinya saya memulai usaha sembako ini juga dengan modal kecil-kecilan ya teman-teman, tidak langsung besar, tapi secara perlahan dan dengan modal dengkul kalau bahasa dari orang tua zaman dulu ya. Karena memang saya itu modalnya sangat kecil, dan modal yang saya gunakan itu modal dari simpanan saya sendiri, bukan bantuan baik itu dari orang tua atau keluarga ya teman-teman. Jadi waktu saya membuka usaha sembako ini, modal saya hanya kecil-kecilan ya teman-teman, 300.000. Jadi kalau ada teman-teman apakah bisa membuka usaha sembako itu dengan modal seadanya atau modal pas-pasan? Bisa banget ya teman-teman. Jangan takut untuk memulai sebuah usaha, asalkan kalian mempunyai tekad yang kuat dan kalian konsisten, serius dalam menjalankan usaha itu, pasti semuanya bisa kalian jalankan. Nah, bagaimana cara memulainya?
Untuk saya pribadi, yang pertama saya itu mencari tempat ya teman-teman. Kalau ini versi saya ya, dengan modal 300.000 itu apa yang saya kerjakan terlebih dahulu, yaitu mencari tempat. Dan mencari tempat untuk membuka usaha sembako ini tidaklah mudah ya teman-teman. Di saat kita menemukan tempat yang cocok, ternyata harganya mahal dan ternyata tidak sesuai dengan modal yang kita punya. Dan kadang ada yang tempatnya murah, ternyata wilayah sekitarnya kurang bagus ya. Nah, kalian harus pintar-pintar ya. Apabila kalian modal kalian terbatas, tetapi kalian hanya mempunyai teras rumah, kalian bisa gunakan teras rumah yang kalian tempati. Jadi itu mengurangi biaya pengeluaran yang nantinya bisa membengkak ya teman-teman. Karena sejatinya membuka usaha sembako ini tidak harus menggunakan toko ataupun ruko. Kalau kalian hanya mempunyai kontrakan atau ruang tengah yang tidak kalian pergunakan hanya untuk nongkrong-nongkrong santai-santai, kalian bisa pergunakan untuk usaha kalian, baik itu usaha sembako ataupun usaha yang lainnya. Asalkan tidak mengganggu aktivitas sehariannya kalian ya, atau aktivitas harian kalian. Kemudian langkah selanjutnya ya, setelah kita mencari tempat yang cocok untuk kita, yaitu mencari produk-produk yang memang akan kita jual. Nah, kalau modal kalian terbatas, kalian harus tahu ya produk apa aja yang memang sudah familiar ataupun sudah biasa dipakai oleh penduduk sekitar ya. Kalian harus perhatikan juga di sini ya teman-teman. Jadi kalian tidak bisa sembarangan menjual produk-produk yang akan kalian jual. Kalian harus tahu produk-produk yang memang sudah pasaran di wilayah kalian. Jadi modal yang kalian keluarkan, apalagi kalau modal kalian terbatas, itu agar lebih mudah berputarnya ya. Jadi tidak berhenti di situ aja. Semakin produk tersebut makin laris, modal kalian akan terus berputar dan bisa membuat usaha kalian itu semakin lama semakin berkembang. Dan yang selanjutnya yaitu perencanaan. Sebenarnya perencanaan ini tips yang pertama ya teman-teman, tapi sudah terlanjur ya. Perencanaan ini termasuk penting ya. Dalam membuka usaha kalian harus mempunyai perencanaan, baik itu perencanaan mencari tempat, baik itu mencari perencanaan atau bahan-bahan yang akan kalian jual, kemudian mencari distributor, kemudian juga perencanaan keuangan kalian. Jadi kalian itu harus perhatikan baik-baik ya. Perencanaan dalam sebuah usaha itu penting banget untuk mengetahui sampai mana kesiapan kalian dalam hal membuka usaha. Jadi dalam perencanaan ini kalian harus catat semua ya teman-teman, baik itu pengeluaran, pendapatan, kemudian keuntungan, pokoknya semuanya dalam perencanaan ini adalah poin terpenting dalam membuka usaha. Kalian harus bisa mencatat apapun yang memang dibutuhkan dalam membuka usaha ini. Nah, di perencanaan ini juga kalian bisa mengetahui apakah modal yang kalian akan keluarkan itu seberapa banyak, apakah kurang, apakah lebih, dan sebagainya ya teman-teman. Dan untuk poin selanjutnya yang keempat ya, ini menurut saya sih sudah terbiasa ya, sering kalian dengarkan ya. Dalam membuka usaha sembako, baik itu usaha kalian kecil-kecilan, baik itu usaha kalian langsung besar seperti supermarket atau minimarket yang sekarang memang sedang merajalela ya di sekitar kita, itu kalian butuh yang namanya pelayanan untuk konsumen. Nah, ini kalian harus perhatikan ya, karena sejatinya saya ini orangnya tidak sabaran ya teman-teman, tapi pelayanan itu nomor satu. Dalam usaha apapun itu pelayanan nomor satu. Kata orang tuh istilahnya ya, pembeli adalah raja, pelanggan adalah raja. Itu memang benar, tapi yang perlu kalian perhatikan, walaupun pembeli adalah raja, tapi kalau pembeli tersebut kurang sopan dan justru membuat
kita rugi, kita juga harus tegas ya teman-teman. Kita bisa menempatkan diri kita sebaik mungkin. Di saatnya kita sopan, di saatnya kita harus ramah, ya kalian terapkan. Tapi di saat kalian tegas, kalian juga harus terapkan ya teman-teman. Kalau saya itu tidak berpatokan kepada pembeli adalah raja, selama mereka bisa menghormati saya, dan saya juga akan bisa menghormati mereka. Itulah yang saya pegang teguh sampai sekarang ya teman-teman. Jadi ya itu tergantung dari prinsip kalian masing-masing ya teman-teman. Mau dihina, mau digimanain sama pembeli, kalau memang kalian sabar ya silakan. Tapi kalau untuk saya sendiri, selama pembeli tersebut tidak melecehkan, tidak merugikan kita, ya saya akan layanin mereka sebaik mungkin. Dan tips selanjutnya yaitu kalau untuk saya ya teman-teman, kalau menggunakan modal yang minim dalam membuka usaha, yaitu dulu saya itu menjual barang-barang yang memang langsung laku ya. Apalagi dulu saya itu membuka usaha dekat dengan sekolahan SD. Jadi waktu itu saya jual produk-produk yang memang dicari anak-anak ya, contohnya jajanan-jajanan sekolahan ya teman-teman. Itu setiap hari saya fullin. Waktu itu saya tuh belum ada kepikiran untuk jual rokok ya, jadi saya tuh full di jajanan anak-anak. Itu dapat memancing ataupun perputaran uang kita cepat ya teman-teman. Jadi tiap hari itu jajanan itu selalu keluar, dan produk-produk yang saya jual itu selalu baru. Jadi kalian itu kalau mau membuka usaha sembako, memilih tempat juga penting ya teman-teman. Seperti saya, contohnya saya waktu itu sewanya di dekat sekolahan SD. Otomatis sekolahan SD itu banyak banget anak-anak sekolah ya. Jadi fokusnya itu di jajanan anak-anak yang memang sedang diminati ya. Kita harus pintar mencari prospek atau mencari barang-barang yang memang sangat-sangat diminati anak-anak. Untuk modal kita itu selalu berputar setiap harinya. Dan pastikan barang yang kalian jual itu barang-barang yang memang aman untuk dikonsumsi untuk anak-anak ya teman-teman. Jangan sembarangan jual produk hanya untuk mencari keuntungan yang tinggi, tapi kalian tidak melihat konsekuensi apakah produk tersebut aman dikonsumsi atau tidak. Jualah produk-produk yang sekiranya menurut kalian itu cepat banget berputar ya teman-teman. Jangan sampai kalian jual produk-produk yang memang lama berputar kalau modal kalian itu terbatas, karena memang kita itu membutuhkan perputaran setiap hari ya, perputaran modal kita. Kalau kita setiap harinya modal itu tidak bisa kita putarkan, otomatis itu akan menghambat perkembangan dari usaha yang sedang kita rintis ya. Itulah beberapa tips yang simple ya, yang nggak usah ribet kalian pikirkan, tapi tinggal kalian jalankan di usaha kalian dengan modal yang minim. Dan itu sudah terbukti saya terapkan di usaha sembako saya dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan bisa menjadi jalan ataupun apa ya, solusi untuk kalian ya dalam menjalankan usaha kalian agar kedepannya itu bisa berkembang ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bermanfaat dan berguna juga untuk kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.